Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita saja belum tahu siapa diri manusia kita, bagaimana mungkin kita bisa mengenal siapa yang menciptakan kita? Bila kita tidak tahu kedudukan diri manusia kita, bagaimana mungkin kita tahu kedudukan Tuhan? Bila saja kita tak bisa menyaksikan siapa diri manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa menyaksikan Tuhan. Bila kita tak pernah bisa menyaksikan Tuhan, maka kita ya belum Islam. Ibadah apapun yang kita lakukan, syariat apapun yang kita kerjakan, apapun nama agamanya, syariat apapun agama itu, bila belum menyaksikan Tuhannya, berarti belum memasuki agamanya Tuhan. Karena belum bisa menyaksikan Tuhan, yang disaksikan hanyalah iblis dan setan, yang disaksikan hanyalah hawa nafsunya sendiri yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Berarti agama apapun yang disebut selama ini kan agamanya setan, agamanya iblis, agamanya hawa nafsu dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita wajib tahu apa sih makna di dalam bertuhan itu, apa sih makna di dalam beragama itu. Makna beragama dan makna bertuhan itu kembali kepada asal usul kejadian kita, yakni dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berlatih hening dulu sebelum kita lanjutkan apa itu yang dimaksud menyaksikan Allah di dalam menyaksikan diri manusiamu. Marilah kita sunyi-sunyikan diri kita di hati kita, hening-heningkan diri kita di hati kita, malam-malamkan diri kita di hati kita, goib-goibkan diri kita di hati kita, sehingga tak ada jawaban apapun atas hawa nafsu kita kecuali Allah. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Jadi bagi manusia yang bisa menghening-heningkan diri manusianya di hatinya, itulah agama. Bila manusianya bisa mensunyi-sunyikan dirinya di hatinya, itulah agama. Bila manusianya bisa menggoib-goibkan dirinya di hatinya, itulah baru agama yang dicari oleh seluruh manusia.
Kenapa dicari oleh seluruh manusia? Seluruh manusia apa yang dicari di dalam kehidupan ini? Sesungguhnya seluruh manusia hidup di dunia ini sesungguhnya mencari kematiane dewe. Anda belajar ilmu yang banyak, Anda mencari harta yang banyak, Anda mencari istri yang banyak, toh ujung-ujungnya mati. Itulah yang dicari oleh manusia yang sesungguhnya. Kita selama ini mencari dunia, mencari hal-hal yang selain Allah. Kita selama ini tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Padahal jalan kematian itu sungguh indahnya. Berhubung manusianya masih ingin jadi Tuhan terus di dalam hatinya, ya takut mati, ya tidak ingin mati. Kenapa Tuhan saja yang mati? Aku ingin hidup terus. Itulah peristiwa-peristiwa hati kita yang selama ini tidak kita sadari. Allah saja yang gaib, aku kan wujud. Allah saja yang mati, aku kan hidup. Itulah karena kita selama ini telah bersekutu dengan iblis dan setan di dalam jahanam. Ya dibakarlah kita, disuci-sucikanlah kita sampai bersih. Sampai bersih mencapai pintu baiat, mencapai pintu mutu qoblal maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-An'am, silahkan dibuka ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Jadi memang kita percaya di dalam hati kita bahwa kita ciptaan Tuhan. Kita yakin di dalam hati kita bahwa alam semesta itu ciptaan Tuhan. Tapi di dalam hati kita selama ini hanyalah kufur dan hanyalah mempersekutukan Tuhan dengan yang lainnya. Mempersekutukan Tuhan dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana mungkin wujud diri kita? Jadi bagaimana mungkin wujudnya segala sesuatu yang kita saksikan di dalam dunia ini tanpa wujudullah, tanpa uripe Allah? Coba kita ilustrasikan, hayati, kita logikakan di dalam hati kita. Mari kita saksikan alam di sekitar kita. Ada wujudnya pintu, ada wujudnya rumah, ada wujudnya pakaian, ada wujudnya gelas, ada wujudnya kopi. Berbagai macam sesebutan perwujudan yang kita saksikan di luar diri kita. Tanpa wujud yang dalam, maka wujud yang di luar tidak ada. Tanpa wujudullah, maka wujud kita pun tak ada.
Tanpa wujud uripe Allah, maka gelas, kopi, manusia, hayawan, tumbuhan, pintu, bangunan, pesawat, mobil, semua yang disebut-sebut oleh manusia takkan pernah ada bila wujudnya Allah tidak ada. Jadi apapun yang terjadi, yang terwujud, baik itu diri kita sendiri, baik itu alam yang di luar diri kita, berbagai macam nama-nama itu, tanpa wujudnya Allah maka takkan pernah ada. Sekarang pertanyaannya begini, lalu lebih wujud mana yang mewujudkan dengan yang diwujudkan? Lebih wujud mana antara Allah dengan dirimu? Selama ini kan seolah-olah kita Tuhan, seolah-olah kita lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Apa buktinya? Allah kita tiadakan, Allah kita goibkan, Allah tidak hadir sama sekali di dalam hati kita kecuali kehadiran hawa nafsu kita sendiri. Itulah bukti logika selama ini kita masih kufur, masih mensekutukan Allah, belum Islam, bro. Kita selama ini Islam-Islaman, Islam ala setan, Islam ala hawa nafsu. Kita tersesat di dalam agama Islamnya. Setan, selamat sukses pulang kepada setan, selamat sukses pulang kepada jahanam. Apapun yang kita kerjakan selama ini, baik itu ibadah, sholat, tahajud, berdoa, sholawatan, apapun yang kita lakukan di dalam siratal mustaqim kehidupan ini, kan jatuh pulang roji'unya kepada awake dewe daripada kepada Allah, bukan? Selama ini kita beraktivitas di dalam hati kita maha besar linafsi manusia kita yang memegang peranan sebagai Tuhannya segala apa yang kita aktivitaskan selama ini. Itulah bukti bahwa kita selama ini belum Islam, tidak Islam. Selamatnya hati kita bukan kepada Allah, roji'un dan pasrah, atau pulangnya hati kita selama ini hanya kepada awake dewi, kepada hawa nafsu setannya. Karena itulah wajib kita memerangi setan, wajib kita memerangi hawa nafsu, wajib kita berontak dari belenggu-belenggunya hingga kita bisa hijrah dari alam kegelapan, dari alam fana, dari alam setan, dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, alam keabadian, alam ilahiyah, alam lillahi ta'ala. Jadi kita takkan pernah bisa lillahi ta'ala sebelum kita masuk Islam, sebelum kita bisa menyaksikan Tuhan yang berhak disembah, sebelum kita bisa melihat atau menyatakan atau menyaksikan wujudnya langsung Tuhan, maka selamanya tak ada persaksian walaupun sebiji darah di dalam hati kita kepada Tuhan yang berhak disembah. Penyaksian kita hanyalah kepada iblis dan setan saja. Ya, sesat terus apa yang kita lakukan. Syariat apapun yang katanya menurut agamanya syariatnya bagus, baik, afdal, tapi di sisi Allah buruk, fahsya wal mungkar. Kenapa? Karena hatinya selalu mensekutukan Allah, mensekutukan wujudnya Allah, mensekutukan hidupnya Allah, mensekutukan kekuasaannya Allah di dalam aktivitas-aktivitasnya.